Pertama, laser CO2 itu sebetulnya apa, Dok? Laser CO2 adalah suatu alat, yaitu base-nya menggunakan karbon dioksida. Dalam proses kerjanya yaitu akan mengelupaskan kulit ya, mengangkat kulit lapisan paling atas. Selain itu ada lagi nggak, Dok, prosedur lainnya yang bisa dikaitkan dengan laser CO2? Ya, sebenarnya intinya tadi ya dari proses kerjanya kan kita tahu dia akan membuat meregenerasi sel baru dengan mengangkat sel kulit mati ya bagian atasnya. Halo Sobat Pandawa, balik lagi dengan saya Aditya Ananda di podcast Tanya Dok. Di podcast ini kita akan membahas berbagai topik, berbagai permasalahan, berbagai treatment, dan juga berbagai solusi terkait dengan kesehatan gigi dan mulut, penyakit kulit dan kelamin, dan juga estetika dan anti-aging. Dan kali ini yang akan kita bahas itu mengenai estetika dan anti-aging, yaitu mengenai treatment menggunakan laser CO2. Dan tentunya untuk membahas ini, saya tidak akan sendirian. Saya akan ditemani oleh dokter kami, Dr. Dwi Martina. Halo Dok. Halo. Apa kabar Dok? Baik. Sekarang kita bahas yang teknologi nih Dok, terkait dengan laser CO2. Yang ingin saya tanyakan pertama, laser CO2 itu sebetulnya apa Dok? Laser CO2 adalah suatu alat, yaitu base-nya menggunakan karbon dioksida, di mana ini merupakan dari sekian berbagai jenis laser itu merupakan salah satu yang jenisnya ablatif. Artinya dia akan dalam proses kerjanya yaitu akan mengelupaskan kulit ya, mengangkat kulit lapisan paling atas dengan istilahnya mengangkatnya itu bukan yang mengangkat secara teratur lah, maksudnya terkontrol ya, karena kan alat ya. Kemudian di mana dalam proses tersebut nantinya akan meregenerasi sel kulit dan akan merangsang terbentuknya si kolagen, di mana fungsinya di kulit sendiri itu cukup banyak ya dengan perangsangan kolagen, sehingga kita mungkin kulitnya lebih glowing, kencang, halus gitu ya, karena dia mungkin bisa misalkan kayak untuk bekas luka, menyamarkan noda seperti itu gitu. Kayak tadi dokter sudah menjelaskan itu bisa untuk merangsang kolagen, terus bekas luka. Nah, selain itu ada lagi nggak Dok prosedur lainnya yang bisa dikaitkan dengan laser CO2? Prosedur lainnya maksudnya di kulit atau bagaimana ini? Ya, barangkali di kulit atau kulit wajah, seperti apa? Ya, sebenarnya intinya tadi ya dari proses kerjanya kan kita tahu dia akan membuat meregenerasi sel baru dengan mengangkat sel kulit mati ya bagian atasnya. Kemudian untuk lapisan yang lebih dalamnya dia mungkin akan merangsang si kolagen. Kolagen itu ya fungsinya kan macam-macam tadi banyak ya. Misalkan untuk bekas jerawat ya, kemudian untuk kerutan halus seperti itu. Kemudian juga mungkin bekas flek, bintik-bintik hitam atau melasma, dengan terangkatnya sel kulit dia kan akan meregenerasi, jadi akan terbentuk sel yang lebih baru gitu. Oke. Nah, kalau misalkan yang menggunakan atau yang merasakan treatment laser CO2 ini sebenarnya cocok untuk mereka yang seperti apa, Dok? Bermasalah dengan apa misalkan ya tadi ya flek hitam atau melasma bisa, kemudian bopeng atau skar akne itu juga bisa. Tapi mungkin masing-masing problem itu tergantung problemnya, dibutuhkan mungkin beberapa sesi ya. Jadi mungkin untuk flek hitam ya kita juga lihat sih fleknya seperti apa. Kalau memang agak parah ya mungkin nggak bisa 1-2 kali gitu ya. Kemudian mungkin kalau yang sudah mulai ada kerutan kayak gitu ya, itu juga bisa, karena kan dengan merangsang kolagen nanti terbentuk kolagen, kulitnya mungkin jadi lebih tight, lebih kencang, kerutannya mungkin lebih samar lah setidaknya seperti itu gitu. Kalau misalnya setelah treatment ya Dok, itu ada downtime-nya cukup lama atau
singkat atau seperti apa? Untuk setelah treatment, downtime-nya biasanya kita ya mungkin perkiraan 5-7 hari. Jadi mungkin after treatment itu mungkin mukanya bisa agak kemerahan ya, kemerahan dan mungkin sedikit bengkak ya, seperti bengkak. Ya mungkin kalau dibayangkan mirip seperti sunburn atau luka sengatan matahari ya, kayak gitu. Kemudian tapi nggak usah khawatir, setelah 5-7 hari biasanya ya mukanya akan kembali lagi, diikuti dengan adanya mungkin pengelupasan kulit yang ringan ya, bukan sampai yang ekstrim gitu. Nah, di situ ya mungkin kita nanti after treatment-nya juga ada, kita pasti selalu akan bilang ke pasien ya, cara-cara after treatment-nya seperti apa, kayak gitu. Oke, ini terakhir dok, tadi kaitan dengan after treatment. Barangkali dari dokter ada tips atau pesan khusus untuk sobat Pandawa yang mungkin sudah mencoba laser CO2, atau bahkan yang belum mencoba laser CO2. Nah, sebelum dan sesudahnya barangkali ada tips untuk before dan after treatmentnya. Seperti apa dok? Nah, mungkin sebelum gini, sebenarnya laser ini untuk pengerjaannya itu mudah ya, artinya dan sebenarnya minim sakit. Karena apa? Karena pasti akan diberikan anestesi dulu ya, mukanya pasti sebelumnya kita akan konsultasi dulu dengan dokter. Ini akan dilakukan treatmentnya apa, kemudian laser CO2-nya juga itu kan akan disesuaikan dengan kondisi mukanya ya, dia flek hitam atau mungkin scar dan lain-lain, karena energinya juga harus disesuaikan. Kemudian setelah itu pasien biasanya akan dibersihkan daerah yang akan ditreatment, misalkan muka ya dibersihkan, kemudian diberikan krim anestesi, ditunggu kurang lebih 30 menit sampai 45 menit, baru krim anestesinya diangkat, baru kita dilakukan tindakan lasernya. Habis after laser biasanya kita kompres sedikit dengan NaCl supaya lebih cooling down. Kemudian dan setelah itu biasanya kita bisa berikan krim anti iritasi atau mungkin yang shooting gel cream gitu ya, untuk lebih meredakan si inflamasi atau merahnya. Kemudian diberikan sunblock. Nah, after treatmentnya biasanya sih kita bilang kan itu akan agak kayak merah atau bengkak, kurang lebih ya mungkin bisa sampai seminggu. Nah, tapi berangsur-angsur akan hilang. Ya mungkin selama 1 minggu itu kita sarankan untuk tidak memakai mungkin produk skincare yang sangat iritatif ya, misalkan seperti bahan-bahan yang mengandung eksfoliasi atau bahan-bahan aktif yang kuat ya, misalkan karena akan mungkin terasa seperti lebih perih ya gitu, atau agak jadi lebih merah mukanya. Jadi biasanya di stop dulu gitu bahan-bahan itu. Kemudian yang pasti harus pakai sunblock tiap harinya, nggak boleh kena matahari langsung. Nah, untuk nanti kan ada pengelupasan kulitnya tuh. Nah, pas waktu ada pengelupasan itunya dibiarkan aja, jangan sengaja dikelupas, karena yang ditakutkan kalau pas pengelupasan itu kan kadang mungkin agak sedikit gatal atau bagaimana, kita ingin ngelupasin tuh kulit matinya. Justru kalau kita paksakan takutnya malah infeksi ya, kayak gitu. Jadi itu dibiarkan aja. Mungkin bisa dibantu dengan moisturizer boleh, atau gel yang cooling ya, shooting cream kayak gitu boleh. Kemudian sunblock. Dan selama seminggu jangan pakai make up dulu biasanya, kayak gitu sih biasanya. Terus dan biasanya after si treatment laser CO2 ini kita nggak nyaranin pasien untuk treatment lainnya seperti yang mungkin yang pakai bahan-bahan yang aktifnya itu cukup erosif ya, misalkan dia mau melakukan peeling nih. Ya kalau saya sih nggak menyarankan, karena dalam 1 minggu itu kan kita masih fase inflamasi, merah, meradang, bahkan kulitnya mungkin akan ada pengelupasan. Jadi nggak mungkin kita kasih lagi di peeling misalkan dengan bahan kimia yang dia juga akan eksfoliasi gitu. Takutnya luka gitu kan. Jadi mungkin prosedur treatment
yang lain misalkan mau dilakukan ya ditunda dulu lah, misalkan kasih jarak 2 minggu supaya ada waktu pemulihan untuk kulitnya dulu, seperti itu. Nah, untuk treatment laser ini sebaiknya biasanya sih mungkin 1 kali mungkin sudah mulai terlihat hasilnya, tapi untuk beberapa kasus kan beda-beda ya. Biasanya sih mungkin 3 sampai 6 kali sesi treatment dengan jarak 4 sampai 6 minggu bisa diulang untuk hasil yang lebih maksimal. Oke. Gitu. Cukup dok atau ada saran lain atau tips lain? Oke. Tadi sudah jelas sekali Sobat Pandawa tentang laser CO2 yang dijelaskan oleh dokter kami, Dokter Dwi Martina. Tapi kalau misalkan dari Sobat Pandawa masih ada pertanyaan atau masih ragu ingin menanyakan hal yang lebih detail terkait dengan laser CO2, bisa langsung tanyakan di kolom komentar. Makanya stay tune terus di podcast Tanya Dok dan juga subscribe YouTube official dari Klinik Utama Pandawa. Saya Aditya Ananda. Dan saya Dr. Martina. Pamit undur diri dan terima kasih sudah menonton, dan saya akan terus ingatkan jangan lupa stay tune terus di YouTube official Klinik Utama Pandawa, subscribe, like, comment, dan share supaya kalian tetap terhubung dengan kami dan masih bisa tanya-tanya dan konsultasi. Tapi kalau misalkan mau konsultasi lebih lanjut bisa ke Klinik Utama Pandawa. Saya Aditya Nanda pamit, see you the next episode, bye bye.